Halo teman-teman semua, di sini saya sebagai moderator kelompok 2 dengan materi media audio, teks visual dan audio visual. Yang beranggotakan adalah yang pertama Dera Savitri Noere Milman, yang kedua Prawita Rismatio Sinaga, yang ketiga Salwa Regina Anggraini, yang keempat Lia Siti Soleha, yang kelima Adisti Citra Alia, dan keenam Monica Helendina Tambang. Untuk pemateri pertama menjelaskan yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik dan merancang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan belajar sehingganya dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media adalah alat bantu apa yang dapat dijadikan sebagai penyihir atau penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Media memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan sebagai suatu sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antara komunikator dan komunikasi. Perkenalkan, saya Dara Savitri Nur Hilman dengan NPM 2050606111. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan peran media pembelajaran dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Tentu teman-teman sudah paham terkait dengan pengertian dari media pembelajaran itu sendiri. Nah, media dapat dikategorikan menjadi media pembelajaran jika media tersebut dapat membantu siswa untuk mempelajari sesuatu dengan lebih baik lagi. Dalam proses belajar mengajar, melibatkan sejumlah komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di antara komponen-komponen tersebut ada guru dan juga media. Maka, media dalam proses belajar mengajar memiliki peran dan dalam berbagai pola kegiatan tersebut, di antaranya sebagai berikut sesuai dengan pendapat menurut Mahmuda pada tahun 2018. Yang pertama itu ada guru sebagai sumber belajar sekaligus sebagai media. Dalam proses belajar mengajar, guru merupakan salah satu yang bertindak sebagai sumber belajar sekaligus media pembelajaran. Dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan secara rinci kepada peserta didik. Misalnya, jika ada materi pembelajaran yang harus dijelaskan dengan gambar, maka guru dapat memanfaatkan media gambar untuk memperjelas materi pembelajaran. Lalu yang kedua, ada guru menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada media. Nah, dalam hal ini, guru dan media sama-sama memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan proses belajar mengajar. Secara otomatis, media memiliki peran dalam menyampaikan pesan, misalnya menggunakan tape recorder dalam menyimak berita. Namun, guru harus pandai dalam mengambil kesempatan menjelaskan pesan yang belum tersampaikan atau masih belum jelas dalam media. Lalu yang ketiga ada media sebagai satu-satunya sumber belajar. Nah, dalam hal ini, media sebagai pengendali proses belajar mengajar, misalnya sistem belajar jarak jauh seperti yang kita rasakan saat ini. Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Di antaranya, media ini sebagai alat yang bisa membantu guru dalam menjelaskan atau menyampaikan pesan atau materi pembelajaran kepada peserta didik dalam waktu yang sama juga, gurulah yang menjadi model utama yang dilihat dan didengar langsung oleh peserta didik. Sehingga dalam hal ini kemampuan guru menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Dalam kondisi lain, ada kalanya medialah yang mengajar. Guru hanya menambahkan penjelasan dari materi yang belum jelas disampaikan oleh media. Lalu yang terakhir ada guru dan media sebagai sumber belajar. Nah, dalam hal ini, guru dan media sama-sama memiliki peran dalam menyampaikan materi. Guru memanfaatkan media sebagai alat penyampai atau penyambung materi agar materi yang disampaikan lebih jelas lagi tersampaikan kepada peserta didik. Lalu materi selanjutnya terkait dengan hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran.
Media merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Karena keanekaragaman media pembelajaran tersebut, maka masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, pendidik harus memiliki bagaimana cara memilih media pembelajaran yang tepat agar dapat digunakan secara cermat dan juga tepat sesuai dengan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, ada beberapa cara yang dapat digunakan atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama itu ada media yang dipilih hendaklah selaras dan menunjang. Yang kedua ada pertimbangan aspek materi. Jadi media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, yang ketiga ini ada kondisi audiens atau kondisi siswa. Yang keempat ada ketersediaan media di sekolah. Apakah fasilitas di sekolah ini menunjang atau memenuhi untuk kita gunakan sebagai media pembelajaran atau tidak. Lalu ada media yang dipilih harus sesuai dengan materi. Dan yang keenam, biaya yang akan dikeluarkan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya Lia Siti Soleha dengan NPM 20506087 akan melanjutkan materi mengenai pengertian media audio. Media pembelajaran audio merupakan media yang menggunakan indera pendengaran sebagai perantara dalam menyampaikan isi media atau hanya mengandalkan suara saja dalam penggunaannya. Nah, media yang termasuk dalam media audio antara lain ada radio, ada rekaman suara, MP3, kaset, VCD, DVD, dan CD, dan masih banyak lagi. Menurut Sadiman, tahun 2005 halaman 49 berpendapat bahwa media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang audiktif, baik verbal maupun non-verbal. Nah, kemudian menurut Sunjana dan Rifai, tahun 2003 halaman 29 berpendapat bahwa media audio untuk pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk audiktif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa media audio pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara atau bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara. Kemudian diperdengarkan kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutarannya. Media audio merupakan alat bantu bagi peserta didik yang sifatnya hanya sekedar membantu, maka dalam pemanfaatannya memerlukan bantuan metode lain sehingga pengetahuan dan pengalaman siswa dapat membantu keberhasilannya dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran metode audio. Yang pertama itu ada menyiapkan mental peserta didik agar dapat berperan secara aktif sehingga paling lambat sehari sebelumnya rencana kegiatan pembelajaran dan pemanfaatan media audio harus diberitahukan kepada peserta didik. Yang kedua, pastikan bahwa peralatan yang digunakan untuk menampilkan program seperti radio tape, CD player, komputer, atau radio satelit dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, pastikan bahwa topik yang akan dibahas tersedia di dalam kaset atau CD, MP3, flash, dan usahakan sebagai pendidik telah mempreviewnya terlebih dahulu sebelum menyajikan dan menampilkan kepada peserta didik untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang keempat, pastikan bahwa di ruangan kegiatan pembelajaran tersedia power listrik yang dibutuhkan untuk memutar program. Yang kelima, ruangan hendaknya sudah diatur sedemikian rupa seperti cahaya, ventilasi, pengaturan tempat duduk, ketenangan, dan lain-lain sehingga peserta didik dapat mengikutinya dengan nyaman. Dan yang keenam, jika memerlukan lembar kerja siswa atau bahan penyerta, pastikan bahwa keduanya telah tersedia dengan jumlah yang mencukupi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawarini Anggreni dengan NPM 20506097 akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari media audio. Yang pertama, ada kelebihan audio. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran yang luas.
Yang kedua, sifatnya mudah dipindahkan atau mobile. Yang ketiga, mampu mengembangkan daya imajinasi pendengar, mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari kata atau bunyi tersebut. Yang keempat, dapat menyajikan program mendalam materi yang dibawakan oleh guru-guru atau orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Sehingga tema yang dibahas memiliki mutu yang baik dilihat dari segi ilmiah karena selalu dilengkapi hasil-hasil observasi dan penelitian. Namun di balik kelebihan dari media audio tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa media audio tersebut itu dapat memiliki kekurangan. Ya, di antaranya adalah di samping-samping kelebihan di atas, media audio pun memiliki keterbatasan atau kekurangan. Kekurangan media audio yang sangat mencolok adalah sifat komunikasinya hanya satu arah. Di samping itu, penyajian dengan suara yang hanya mengandalkan salah satu dari kelima indera, kita mempunyai kekurangan ditinjau dari sudut pandang belajar. Berikutnya ada pengertian media visual. Teks visual adalah naskah atau teks yang dibentuk dengan menggunakan gambar, tapi bukan dengan kata-kata. Dalam teks visual, kita akan menemukan foto atau ilustrasi yang terdapat maknanya. Teks visual bisa berupa gambar, animasi, atau video animasi yang berisi informasi dari pembuatnya. Sama seperti teks tulisan, teks visual juga mengandung gagasan pokok di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Prawita Rismati Sinaga, NPM 20506-118, akan membahas tentang tahapan pelaksanaan media visual. Adapun tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan yaitu merancang dan menyajikan media pembelajaran visual dengan mempertimbangkan karakteristik anak. Menyajikan materi pembelajaran dengan media PowerPoint yang memiliki desain menarik. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu tahap penggunaan. Pendidik dapat menggunakan fitur share screen sehingga gambar pada PPT dapat terlihat pada layar siswa. Penerapan media pembelajaran visual dengan menggunakan teknologi ini sesuai dengan temuan pada penelitian yang dikemukakan oleh Wahyugi dan Fatmarija pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa media pembelajaran dengan memadukan unsur teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Pada tahapan ini, guru melakukan tanya jawab dengan siswa berupa pemberian kuis dan tanya jawab sesuai dengan topik yang dibahas. Kuis dirancang juga dengan menarik dan menggunakan gambar sehingga siswa dapat terus tertarik memperhatikan pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Adapun kelebihannya yaitu kelebihan media pembelajaran berbasis visual yaitu media mudah pembuatannya dan mudah dalam penggunaannya. Media visual mudah penyimpanannya dan bertahan lama, meminimalis pengamatan mata terhadap objek yang mata, membantu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman dan memperkuat ingatan. Kelebihan media visual ini tidak menjadi tolak ukur bagi semua media pembelajaran berbasis visual. Tergantung dari lingkungan belajar ketika menggunakan media pembelajaran tersebut. Adapun kekurangannya yaitu media visual tidak diikuti oleh audio sehingga memerlukan penjelasan dari guru tentang materi pembelajaran tersebut. Apabila terjadi kesalahan pada pembuatan media visual, akan sulit untuk diperbaiki. Ukuran pembuatan media disesuaikan dengan kapasitas siswa sehingga ukurannya terbatas untuk kapasitas siswa kelompok dengan kelompok belajar besar. Kekurangan media visual ini tidak menjadi tolak ukur bagi semua media pembelajaran berbasis visual, tergantung dari lingkungan belajar ketika menggunakan media pembelajaran tersebut. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Citralia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang menggabungkan indera pada media audio dan media visual. Media audiovisual menggunakan indera penglihatan serta pendengaran sebagai perantaranya dalam menyampaikan isi. Contohnya yang mudah dari media audiovisual ini yaitu berupa video, film, televisi, dan lain-lain. Media audiovisual juga terbagi lagi menjadi audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Audiovisual murni adalah audio media yang baik unsur gambar maupun suaranya berasal dari satu sumber, misalnya seperti video dokumenter. Nah, sedangkan media audiovisual yang tidak murni, unsur gambar dan suara pada media tersebut tidak berasal dari satu sumber, misalnya seperti slide presentasi yang diberi rekaman suara tambahan. Menurut Haryoko tahun 2012. Nah, karakteristik media audiovisual adalah memiliki unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media, yaitu ada media audio dan visual. Menurut Yusuf Hadi Miarso dalam Atul 2011 halaman 11. Menurut Zamarah SBDKK Juliantara 2010 halaman 22 beliau menyatakan bahwa sebagai alat bantu atau media pembelajaran dalam pendidikan dan pengajaran. Kemudian di sini ada kelebihan dan juga kekurangan media audio visual. Kelebihannya yaitu 1. Film dan video dapat melengkapi pengalaman dasar siswa. Kedua, film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat disaksikan secara berulang-ulang jika perlu. Ketiga, di samping mendorong dan meningkatkan motivasi film dan video, menanamkan sikap-sikap dan segi afektif lainnya. Kemudian ada kekurangannya juga. Yang pertama, pengadaan film dan video umumnya memerlukan biaya mahal dan waktu yang banyak. Kedua, tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang ingin disampaikan melalui film tersebut. Ketiga, film dan video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan, kecuali dirancang dan diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah perkataan, mohon maaf, karena yang ada kesempurnaan itu adalah lagu Rizky Febian, yaitu Kesempurnaan. Terima kasih.